Toko Merah itu dibangun di abad 1703. Itu dulu kayak sebagai tempat persembunyian warga-warga Tionghoa yang pada saat itu diincar sama prajurit-prajurit VOC Belanda. Jadi makanya kenapa kali itu merah, karena memang semua yang dilihat sepanjang kali itu adalah darah-darah para korban. Sampai saat ini ada itu adalah seorang kehadiran nona Belanda yang dia kadang-kadang, tapi ini nggak terlalu sering, semau-maunya dia untuk menampakkan dirinya ya, nona Belanda ini. Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali di YouTube channel saya, Tri Kristanto. Di sore hari ini saya akan melakukan perjalanan di Kota Tua, tapi tepatnya di sekitaran Toko Merah. Dan kita akan mengeksplor tempat ini dan ikuti jalan-jalan saya sore ini. Jadi menurut sejarah adalah gedung ini dibangun itu pada tahun 1703. Dan gedung ini pada saat itu diperuntukkan adalah sebagai tempat gubernur, jenderal gubernur Belanda pada saat itu selama 3 periode. Nah, setelah melewati 3 periode tersebut, di abad ke-19 dibelah oleh warga Tionghoa. Jadi sebenarnya pada saat dulu itu sebenarnya warnanya bukan merah seperti ini. Merah pada tahun abad ke-17 tersebut. Warna merah ini ketika warga Tionghoa yang membeli pada abad ke-19 sampai sekarang. Nah, pada zaman dulu ini tempatnya gedungnya itu warnanya putih sebenarnya. Pada saat itu di tahun 1874 kurang lebih ya, itu terjadi bentrokan antara Belanda dengan warga Tionghoa. Saat dulu menurut penglihatan aku adalah kayak sekarang ini sebenarnya tempatnya itu lebih histori yang aku tangkap ya. Kebanyakan itu adalah tempat persembunyian orang-orang Tionghoa yang pada saat itu akan seperti di sangat pada saat kejadian itu sekitar bulan Oktober itu seluruh warga Tionghoa di sini itu diberlakukan jam malam ya sama orang Belanda yang akan disiksa. Tepatnya itu penyiksaannya adalah di depan persis Toko Merah. Terjadinya bentrok antara warga Tionghoa dengan warga Belanda pada saat itu terjadi karena harga gula yang drastis menurun. Pada saat bentrokan terjadi itu banyak sekali korban-korban yang meninggal, yaitu korban dari warga Tionghoa yang dilakukan oleh prajurit VOC pada zaman itu, disiksa dan dibantai dan dibuang persis di depan Toko Merah. Jadi pas di depan Toko Merah ini ada kali, dan itu kalinya cukup besar, dan disitulah tempat di mana semua warga Tionghoa yang dibantai, yang dibuang, disiksa, dilempar semuanya ke sana. Tempat ini tuh dulu kayak sebagai tempat persembunyian warga-warga Tionghoa yang pada saat itu diincar sama prajurit-prajurit VOC Belanda. Jadi istri dari salah satu gubernur itu memperbolehkan warga-warga Tionghoa yang diincar itu untuk mengumpet, untuk masuk ke dalam gitu, agar mereka tuh selamat dari pembantaian prajurit VOC. Nah, pada saat itu semua itu mereka masuk ke dalam, jadi aman nih. Prajurit VOC itu nggak berani masuk ke sini. Nah, tapi mereka semua orang-orang yang ngumpet di dalam ini menyaksikan kejadian pada saat itu, pembantaian di kali depan persis Toko Merah. Jadi kalau aku lihat sekarang ini yang sampai saat ini ada itu adalah seorang kehadiran nona Belanda yang dia kadang-kadang, tapi ini nggak terlalu sering, semau-maunya dia untuk menampakkan dirinya ya, nona Belanda ini. Dan yang aku lihat sekarang sih memang masih berasa gitu kehadirannya nona Belanda ini ada di sini, tapi dia lebih sering ada di atas, persisnya ada di atas. Untuk mengetahui wanita Belanda ini apakah salah satu istri dari gubernur itu, kita nggak dapat informasi, tapi hanya sosoknya aja yang memang dia sebagai wanita Belanda yang saat ini seperti kayak ngejaga tempat ini. Jadi nggak bisa dibilang apakah itu istrinya gubernur dulu ya, enggak. Jadi nggak ketahuan gitu, maksudnya dia istri gubernur atau enggak, tapi dia itu berada di sini dan merasa nyaman ada di sini sih. Yang aku lihat nih, aku rasain tuh kayak
rasa ketakutan, rasa nangis, sedih, pokoknya segala macem, tapi itu yang rasanya tuh nggak enak banget pada saat itu. Kalau untuk sosoknya ini yang lebih besar adalah sosok wanita Belanda sih, yang ada di atas. Hanya ada sosok wanita Belanda, tapi dia ini kalau mau nampakin tuh kayak suka-sukanya dia aja gitu. Jadi tuh kayak nggak bisa diiniin. Kalau emang dia mau nampakin, nampakin sih. Cuman memang kalau dibilang energinya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Nah, kita sekarang akan coba untuk jalan-jalan ke depan persis kali di depan Toko Merah. Jadi kita mau lihat ada apa aja di sana. Persis di belakang aku ini adalah kali di mana dulu semua warga Tionghoa yang dibantai dan dibuang di kali ini. Karena tapi dulu posisi atau bentuknya tuh nggak seperti ini ya, maksudnya karena sekarang udah ada pembangunan. Jadi itu dulu cuma kali yang lurus aja, bentuknya tuh kaku gitu istilahnya. Nah, dulu itu yang dibantai itu bisa bisa sampai ribuan orang. Jadi makanya kenapa kali itu merah? Karena memang semua yang dilihat sepanjang kali itu adalah darah-darah para korban. Nah, ya aku lihat, penglihatan aku sekarang itu adalah yang paling menyedihkan itu adalah korban-korban yang mau dia salah atau enggak ya dibantai. Terus korban-korban anak kecil gitu juga banyak gitu. Jadi itu benar-benar ya kayak dibuang, kayak benar-benar nggak ada harganya gitu. Habis mereka bantai, mereka siksa, ya dibuang, dilempar gitu kan di dalam tempat ini. Jadi yang aku lihat tuh justru kayaknya sedih banget gitu. Maksudnya bener-bener serem, bahwa kecemasan pada saat itu tuh bener-bener serem sekali gitu. Bener-bener mencemaskan dan mencekam kondisinya. Karena banyak orang yang dibantai di sini tuh banyak sekali gitu. Jadi sampai istilahnya tuh kalau yang ngambang di kalinya itu kayak rapet antara korban jenazah ini tuh rapet semuanya, saling penuhnya yang dibantai pada saat itu, dan udah dilempar, dibuang, terus ditembak juga gitu istilahnya. Posisi udah dilempar ke kali, udah kondisi udah istilahnya setengah, mungkin kondisinya tadinya masih hidup atau masih apa gitu kan istilahnya, dari atas ditembakin lagi gitu. Jadi bener-bener disiksa pada saat itu tuh, bener-bener menyeramkan sih. Yang aku lihat tuh kayak serem banget ya, sedih banget, kecemasan, karena semua orang lari-lari mencari tempat yang aman. Cuman kan semua tempat pada saat itu tuh di sini udah dikepung gitu loh, istilahnya dikepung sama prajurit VOC. Jadi semua orang-orang Tionghoa ini udah nggak bisa kemana-mana gitu istilahnya. Mau cari perlindungan kemana lagi, udah dikumpulin semuanya, dibantai semuanya dan dibuang ke sini. Ya dibantainya di sekitaran sini, istilahnya mereka suruh berdiri, terus ada yang disiksa, ada yang langsung ditembak. Ya suka-suka prajurit VOC aja pada saat itu aja, misalnya disuruh diri, ditembak, disiksa, dipukul, terus dibuang. Nah itu yang menyedihkan itu ya, anak-anak kecil juga diberlakukan yang sama. Itu kan bener-bener ngiris banget ya, maksudnya ngelihat anak-anak itu kan bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu istilahnya. Yang aku lihat nih ya, kayak sekarang nih, kayak ada perempuan pada saat itu tuh kayak tarik-tarik anaknya untuk melarikan diri gitu, sampai dia tarik-tarikan istilahnya, bukan tarik-tarik, maksudnya minta anaknya lari, ayo cepet gitu kan istilahnya, untuk melindungi dari kejaran-kejaran prajurit VOC pada saat itu gitu. Pokoknya benar-benar sedih banget, kalau penglihatan aku sih sedih banget gitu. Karena jadi tuh semua sekitaran sini tuh dulu rame, penuh banget istilahnya tuh, bener-bener rame. Jadi kejar-kejaran, ada yang disiksa, ada yang ditembakin, jadi macam-macam. Kalau dibilang perasaannya apa, itu lebih dari sedih, dan itu menyakitkan banget sih kalau kita lihat flashback ke belakang pada saat kejadian pada saat itu tuh. Benar-benar sedih banget. Jadi memang aku sih ngelihat ya, flashback aku tuh kayak sepanjang jalan di teras itu tuh yang aku bilang tadi, kayak orang-orang tuh lari-lari, jadi kayak kejar-kejaran gitu loh. Nah, pas lampu merah itu. Jadi sepanjang area itu orang pada lari-lari sambil bawa anaknya, sambil gendong untuk menyelamatkan diri, nyari tempat yang aman. Tapi ya udah nggak aman karena udah dikepung gitu. Karena mereka kan sudah memberlakukan jam malam pada saat itu kan. Apa hubungannya sama Toko Merah? Jadi Toko Merah itu yang punya, ini kan orang Tionghoa, dan dia kayak istilahnya memperingati kejadian pada saat itu.
Jadi dia menamakannya itu toko merah karena persis terjadi di depan kali yang pada saat itu berubah menjadi warnanya merah darah. Makanya dia kayak mengenang bahwa saat-saat itu tuh saat-saat yang nggak bisa dilupain sama warga Tionghoa pada saat itu di sini gitu. Karena gedung toko merah sendiri sebenarnya dulu itu warnanya nggak kayak begini gitu. Warnanya ya kayak ciri khas Belanda, putih, polos, dia seperti itu kan, istilahnya nggak warna merah. Dirubah menjadi warna merah dan menjadi toko merah itu semenjak dibeli oleh warga Tionghoa pada abad ke-19 gitu. Nah kalau kayak sekarang nih aku coba untuk komunikasi sama yang ada di sini. Mungkin kalau kita sebenarnya gini, yang korban-korban di sini sih sebenarnya udah kalau dibilang kayak sekarang sih justru bentar ya. Kalau di sini kan memang ada satu perempuan ya, yang sebelumnya juga udah pernah komunikasi sama aku waktu itu. Kalau dia ini orangnya sih sebenarnya bukan salah satu korban, bukan salah satu korban yang di sini. Cuman dia tahu cerita pada saat itu memang kejadiannya itu sangat menyeramkan. Nah, tapi kehadiran dia di situ sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama sejarah, cuman memang yang datang ini iseng. Jadi kayak misalnya kalau orang kesini tuh suka dengar suara nangis atau suara rintihan atau apa, ini dia nih iseng. Dia kayak mau ceritain dulu kejadian dulu gitu sebenarnya. Cuman sebenarnya bukan korban dari orang-orang dahulu yang meninggal di sini. Yang aku rasain sekarang ya hanya tercium aroma yang memang nggak enak gitu. Maksudnya bukan karena emang kali itu kotor ya, emang kotor. Cuman yang tadi aku sempet coba untuk flashback itu langsung kayak kecium bau yang benar-benar nggak enak gitu. Bau anyir-anyir darah gitu. Istilahnya benar-benar kayak tadi tuh nguap gitu, langsung nguap keluar gitu. Cuman sih kalau aku bilang yang kalaupun nongol itu bukan salah satu korban dari zaman dulu sih, nah. Justru kayak lebih seringnya memang penghuni di sini yang dulu yang menyerupai atau mengakui bahwa ayah dia tuh korban pada saat itu. Oke guys, demikian jalan-jalan sore kita di sepanjang depan toko merah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan beri kita inputan atau pertanyaan atau tempat-tempat mana yang kita harus kunjungi. Terima kasih, sampai jumpa lagi.